Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya Ahmad Rifai dan RP 3120510 akan menjelaskan tentang materi 6 yaitu key concept. Di sini menjelaskan tentang penggunaan komponen, properties, events, behaviors, configuration, alias dan autoloading. Di sini saya akan langsung menjelaskan pengertiannya, gunakan event untuk melakukan pencatatan data statistik. Sebelumnya, data statistik itu saya membuatnya secara manual. Jadi, di setiap kali function action index ini dieksekusi, dia juga akan mengeksekusi query untuk menyimpan data statistik seperti IP, host, query, dan path ke tabel statistik, dan itu digunakan berulang kali di setiap fungsi maupun mode action view, action create, dan itu sangat tidak efisien ya karena terlalu banyak coding. Lalu di sini kita diperkenalkan dengan penggunaan komponen. Oke, pertama kita buat dulu folder components di rootnya, di luar, paling luar. Lalu kita buat file dengan nama, di sini saya menggunakan my component. Perhatikan penggunaan huruf besar, huruf kecil. Untuk pembuatan komponen di sini sebenarnya hanya membutuhkan use base komponen, nama komponen yang mengextend ke komponen, lalu kita definisikan event di dalam komponen tersebut. Jadi saya mendefinisikan after access, lalu buat handler untuk menangkap event tersebut. Di sini saya melakukan sebuah saving data statistik tadi yang saya pindahkan ke komponen agar lebih efisien coding. Lalu bagaimana selanjutnya? Masuk ke web config. Kita tambahkan komponen kita tadi. Buat variabel my component bebas. Di sini saya menggunakan my component. Lalu press arahkan ke file my component kita tadi yang telah kita buat. Lalu on after nama file, nama handler. Dari sini YI2 sudah mendefinisikan komponen yang kita buat. Lalu untuk penggunaannya, YI app my component, nama variabel yang di web tadi, lalu kita trigger, arahkan ke file my component kita yang file kita buat tadi, lalu nama event. Maka dia akan men-trigger my handler ini. Karena apa? Karena di web kita sudah menaruh nama function tadi, my handler. Dan begitu, dengan penggunaan satu baris ini kita dapat melakukan input data statistik yang bisa kita gunakan dimanapun, mau itu di kontrol manapun juga. Jangan lupa kita gunakan use YI untuk mengimport trigger ini ya. Selanjutnya, tambahkan timestamp dan blend able pada item model. Behaviors ini akan langsung dieksekusi ya oleh model bagaimana dengan aksinya. Bila dalam aksinya tersebut terdapat update, maka behaviors ini akan tereksekusi bagaimana isi dalam behaviors tersebut. Timestamp behavior di sini dalam dokumentasinya dia menjelaskan bahwa akan menambahkan create date dan update date dalam bentuk Unix. Jadi kita harus membuat tambahan field pada database kita dan data type in dan updated data tipenya in.
Jadi setiap user tersebut melakukan update atau membuat sesuatu, dia akan otomatis langsung YI memberi sebuah value pada field yang kita buat tadi. Seperti ini ya. Lalu untuk blamable itu adalah sebuah di mana dia akan otomatis melakukan input terhadap user. Misalnya kita login dengan user ID 1, maka update add dan create add tadi akan otomatis terisi oleh primary key user ID tersebut. Nah, di sini kan ada created by dan update by itu adalah default yang diharuskan ada atau kita tambahkan di tabel kita dengan data tipe sesuai dengan user ID kita. Jadi misalnya user ID kita integer berarti integer. Begitu. Dan begini beavers sudah kita tambahkan. Kita coba. Oke, di sini palu besi masih nol semua. Kita coba untuk melakukan update. Kita coba harganya naikkan 5.000. Palu besi baru. Save. Kita kembali. Sudah terubah. Kita refresh. Nah, dia terdapat value yang sudah otomatis terisi oleh Beavers tersendiri. Selanjutnya adalah materi ketujuh, yaitu tentang working with database. Di sini kita dijelaskan penggunaan query, query builder, koneksi, binding parameter, lalu penggunaan query pada YI ini ya. Find one ini sudah bawaan, artinya dia akan mengindikasikan select bintang from tabel where primary key tabel tersebut limit 1. Lalu untuk soalnya di sini buatlah 3 tabel. Oke. Kita sudah di sini saya sudah membuat tabel yaitu customer dengan field ID, nama, email, user ID. Order, ID, date, and customer ID. Dan order item. Item ID dan order ID. Tentukan relasi antara tabel-tabel tersebut serta antara tabel customer dan tabel user. Oke, di sini saya melakukan relasi ya dari tabel customer. Dia memiliki user ID, artinya dia memiliki hash one terhadap user. User ID ini. Nah, dia memiliki forget key. Lalu, untuk tabel order, kita memiliki forget key terhadap customer ID yang berada di tabel customer. Coba saya buat dulu.
Lalu untuk order item di sini memiliki Virgin item ID dari order. Ya, lalu order ID pada tabel order. Ya, ini. Lalu untuk item ID tadi terhadap tabel item. Ya, buatlah CRUD untuk customer, order, dan item. Oke. Di sini saya telah membuat CRUD untuk customer. Di sini saya terhadap controllernya. Di sini saya melakukan CRUD generator ya dari GI yang telah saya jelaskan di latihan sebelum-sebelumnya bagaimana cara membuat CRUD menggunakan CRUD generator bawaan dari GI. Lalu untuk order, tabel order, lalu untuk tabel state controller, lalu untuk tabel item. Lalu pastikan bahwa satu user hanya membuat satu customer saja. Berarti di sini dalam CRUD customer ya, kita di sini saya telah membuat customer. Jadi dia sudah terdapat notifikasi hanya dibolehkan membuat satu customer per satu user sesuai dengan ketentuan soal. Lalu bagaimana caranya? Caranya itu kita pergi ke controller kita, yaitu customer controller. Lalu kita cari action create. Nah, di sini saya melakukan penggunaan ini ya, penggunaan query builder dari find1, di mana dia akan mencari satu satu data bentar find1. Nah, find1 dia mencari user ID kita. Kan tadi di tabelnya kita sudah menambahkan field customer ID yang melakukan relasi kepada tabel user. Jadi kita di sini hanya menambahkan field user ID where ID login kita, user ID kita. Temukan ini adalah console log ya. Bila customer sama dengan 0, artinya dia belum memiliki customer user ID tersebut, maka dia dapat melakukan create. Lalu untuk bila tidak
Bila tidak nol, dalam artian dia telah membuat customer, maka error akan dikeluarkan. Hanya dibolehkan membuat satu customer menggunakan session set flash dan redirect ke index. Model ini dari mana? Kita deklarasikan di atas. Oke, begitu. Kita lanjut ke next soal. Ketika seorang user membuat data customer, ini dari sesuatu ditambahkan melakukan user secara otomatis. Di sini saya telah membuat behaviors pada model customer yang dia secara akan otomatis mengisi atribut user ID dan itu akan terisi bila kita melakukan aksi create atau update. Nah, di sini kan sebelumnya Blend Behavior itu diharuskan create by dan update by. Nah, terdapat dokumentasi mengatakan bahwa kita dapat mengcustom field-nya bila mana kita tidak ingin menggunakan update by atau create by. Jadi kita gunakan properties tambahan yaitu created by attribute field tabel kita, update by attribute field tabel kita. Oke, selanjutnya adalah tambahkan satu root, misalnya customer show order. Di sini setelah menambahkan root, lihat order. Lihat daftar item. Artinya bahwa Udin ini telah membeli ciki, palu besi, dan ciki lagi terhadap produk yang telah dibeli. Lalu bagaimana cara membuat custom view dan custom link ini? Pertama kita membuat view dulu. Nah ini kita buat show order. Di sini nama file itu sangat berpengaruh ya. Jadi misalkan ini show underscore order, maka kita untuk membuat link ini pada controller order controller, mesti customer controller, kita diharuskan membuat sesuai dengan kehendak. Jadi dalam artian dia sangat-sangat case sensitif dan dia akan otomatis membaca bahwa D ke D ini, D besar ini berarti nama file dengan di lowercase intinya underscore order. Artinya bahwa kita melakukan customer ke show order ini show order, maka dia akan tereksekusi mengambil data dari tabel order sesuai dengan customer ID. ID ini dari mana? Nah, ID ini kita dapat dari index. Nah, ini juga saya melakukan custom field ya. Lihat order. Nah, ini custom field saya. Lalu bawa parameter ID. Artinya bila kita klik, dia terdapat parameter ID ini.
Nah, parameter ID ini kita gunakan di dalam function ini dengan parameter ID find by customer ID where customer ID. Lalu kembalikan data tersebut dengan nama data provider. Jadi juga saya melakukan find model ID. Find model ini apa? Find model ini adalah pengambilan customer sesuai dengan ID-nya. Saya soalnya masih membutuhkan data customer tersebut. Pergi ke show order. Show order ini melakukan render views show order, buka file show order. Jadi juga saya melakukan deklarasi customer ID dari model tadi, data provider, kita lakukan render data ini, ID, date, lalu custom field dengan template additional icon dengan mengarahkan kepada detail order. Di sini kita membawa dua parameter. Cara membuat dua parameter yaitu pada dalam array ini kita buat dua variabel yaitu ID dan customer ID. Customer ID dari mana? Customer ID ini kita dapat dari kolom ini ya, sesuai dengan field tabel kita. Nah, ini customer ID. Jadi dia memiliki customer ID. Mengarah pada detail order. Detail order ini masih di dalam kontrol customer ya. Detail order. Masih sama dengan yang di atas. Hanya saja dia mengambil data dari order item. Kita buka views detail order. Nah, di sini terdapat sebuah relasi di mana kita membutuhkan nama item dari order tersebut. Bagaimana kita membuatnya? Pada model, bila kita menggunakan model generator, dia akan secara otomatis membaca relasi yang telah kita buat tadi di database. Order item. Nah, get item has one dari tabel item dengan ketentuan ID pada tabel order item sebagai foreign key primary key ID pada tabel item. Lalu kita baca di sini get item. Item. Nah, artinya bahwa model item ini sudah didefinisikan. Tinggal kita pakai nama tabel, nama fungsi kita pada tabel item, dan tabel item memiliki model namanya model item. Kita buat nama function get item name dengan mengembalikan nilai nama dari tabel barang tersebut sesuai dengan ID. Nah, lalu dia akan mengambil item name tadi. Ini item name tidak memiliki underscore, artinya apa? Artinya pada model item tadi dia tidak memiliki underscore, hanya saja camel item i-nya besar dan n-nya besar. Terus
Titik 2 teks artinya dia memiliki tipe data teks di mana dia berformat string dari tabel item. Maka dia akan keluar nama barang sesuai dengan item ID pada order items tabel kita tadi. Dengan begitu, selesai, nomor order sudah ditampilkan. Dengan begitu, latihan 7 sudah selesai. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.